Anda masih menyaksikan Kabar Pagi. Pemirsa, kantor Bupati Pohuwato Gorontalo lumpuh total pasca aksi anarkis massa. Seluruh ruangan ludes terbakar dan pegawai terpaksa berkantor di lokasi lain. Pasca aksi anarkis massa, kondisi kantor Bupati Pohuwato Gorontalo lumpuh total karena seluruh ruangan hangus terbakar. Seluruh dokumen dan alat elektronik dalam kantor juga ikut terbakar. Saat ini seluruh pegawai pemerintah berkantor di lokasi lain. Kabag Humas Pemkab Pohuwato menyebut aktivitas melayani masyarakat sementara waktu akan dilakukan dengan menggunakan peralatan yang tersisa. Kemarin khusus untuk yang terjadi di kantor Bupati ini, memang kita pemerintah daerah menerima informasi bahwa kantor Bupati ini tidak masuk di target pelaksanaan atau target penyampaian aspirasi. Sehingga di pagi hari itu pemerintahan berjalan sebagaimana biasa sampai kemudian pada kurang lebih setelah sholat zuhur ada informasi bahwa kantor bupati ternyata menjadi salah satu target masa aksi, sehingga ada instruksi dari pimpinan kantor untuk mengosongkan kantor. Dan alhamdulillah ketika masa aksi datang dan melakukan pengrusakan serta pembakaran, pegawai itu memang sudah tidak ada di sini, sehingga kita bersyukur tidak ada korban jiwa. Kalau untuk dokumen-dokumen, Pak? Kalau dokumen-dokumen memang hampir semua tidak bisa kita selamatkan. Berarti ada yang diselamatkan? Ada beberapa yang bisa diselamatkan, tetapi paling besar itu memang tidak bisa sama sekali diselamatkan. Sebelumnya, pembakaran oleh massa dipicu karena kekesalan para penambang kepada Bupati Pohuwato yang dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan lahan yang sudah dikuasai salah satu perusahaan. Mereka mendesak agar pihak perusahaan mengganti rugi lahan. Dalam insiden ini, 10 anggota kepolisian menjadi korban luka-luka hingga patah tulang. Akibat aksi massa, perusahaan tambang di Desa Hulawa dan kantor DPRD dirusak, sementara kantor Bupati dibakar. Dari Gorontalo, Kadek Sugiyarta, TV One mengabarkan. Sementara itu, sebanyak 40 orang pendemo yang diduga memicu kericuhan ditangkap polisi. Dari 40 orang itu, 2 diantaranya diserahkan langsung oleh tokoh setempat. Rencananya polisi akan menetapkan status puluhan orang itu. Mereka yang ditangkap juga menjalani pemeriksaan atas kasus ini. Sesuaikan kondisi dan situasi yang berkembang. Pak, yang diamankan ini yang melakukan pengrusakan juga? Ya, nanti kita lihat juga peran dan fungsi masing-masing. Kira-kira kapan akan ditentukan sebagai tersangka, Pak? Sudah saya sampaikan tadi, malam ini akan kita tentukan. Pemirsa, untuk menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Pohuwato pasca demo penambang yang mengakibatkan sejumlah fasilitas pemerintahan rusak dan terbakar, Polda Gorontalo menambah personel dari TNI dan Polri yang saat ini sudah berjumlah 1.200 personel. Sejumlah titik di Kabupaten Pohuwato menjadi pusat pengamanan oleh pihak kepolisian dan TNI. Polda Gorontalo mendapatkan tambahan personel dari Polda Sulawesi Utara sebanyak 2 kompi atau 200 personel yang telah tiba di Kabupaten Pohuwato pada Jumat sore. Petugas kepolisian akan terus melakukan pengamanan di Kabupaten Pohuwato hingga kondisinya kondusif. Sejumlah instansi pemerintahan sudah bisa kembali berjalan seperti sebelumnya. Sementara petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk mengungkap pelaku pembakaran dan pengerusakan fasilitas pemerintah di Kabupaten Pohuwato. Untuk mengetahui kondisi terkini dan perkembangan kasus kericuhan dan perusakan kantor bupati di sana, kami sudah terhubung dengan reporter Kadek Sugiyarta yang saat ini berada di sana. Selamat pagi, Kadek.
Berapa warga yang ditangkap dan bagaimana status mereka saat ini? Ya, selamat pagi Adi Wijaya dan pemirsa. Saat ini saya berada di Polres Pohuwato dan pihak kepolisian dalam kasus ini telah mengamankan 40 orang yang diduga terlibat dalam aksi kemarin yang mengakibatkan beberapa fasilitas kantor yang ada di Kabupaten Pohuwato mengalami kerusakan dan juga melakukan pembakaran. Namun dari 40 orang yang diamankan ini belum ditetapkan tersangka, namun pihak Polda Gorontalo pada Jumat malam kemarin menyebut pada Jumat malam akan ditetapkan sebagai tersangka, namun kita saat ini belum menerima berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kadek, bagaimana situasi di kota? Apakah aktivitas warga sudah kembali normal? Ya, kalau untuk situasi saat ini di Kabupaten Pohuwato memang aktivitas warga sudah kembali berjalan normal seperti biasa dan aktivitas sehari-hari masyarakat di sini sudah seperti semula. Namun untuk aktivitas perkantoran seperti di kantor Bupati itu yang mengalami kebakaran sehingga aktivitasnya masih lumpuh, begitu juga kantor DPRD Kabupaten Pohuwato. Namun demikian pihak kepolisian masih terus melakukan pengamanan di beberapa objek vital yang ada di Kabupaten Pohuwato untuk menjaga keamanan. Dan pihak Polda Gorontalo juga menambah pasukan, dapat bantuan pasukan dari Brimob Polda Sulawesi Utara sebanyak 200 personil untuk membantu pengamanan beberapa titik objek vital yang ada di Kabupaten Pohuwato. Baik, dengan penambahan 1.200 personil ini pengamanannya seperti apa? Apakah memang berjalan dengan efektif? Ya, jadi beberapa titik objek vital yang ada di Kabupaten Pohuwato ini diperpadat pengamanannya dan kemarin pada Jumat sore juga dipimpin Kapolda langsung melakukan patroli di sejumlah titik-titik objek vital yang ada di Kabupaten Pohuwato. Baik, untuk puluhan warga yang ditangkap, apakah memang warga dari lokasi setempat atau warga dari luar? Iya, kalau untuk warga dari luar ataupun warga setempat kita belum mendapatkan informasi resmi, namun ke-40 orang yang diamankan ini terlibat dalam aksi unjuk rasa yang mengakibatkan kericuhan dan juga pembakaran serta pengerusakan kantor DPRD Kabupaten Pohuwato. Namun hingga saat ini belum tahu berapa orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka nantinya. Andi. Baik, apakah ada upaya mediasi dengan warga di sana? Ya, kalau untuk upaya mediasi, pihak kepolisian dan juga pemerintah setempat kemarin sudah melakukan rapat dengan beberapa ini, namun kita belum mengetahui bagaimana hasilnya. Baik, pasca dibakarnya kantor Bupati ini, ASN di sana bekerja di mana? Dan bagaimana dengan pelayanan terhadap masyarakat? Ya, terbakarnya kantor Bupati Kabupaten Pohuwato ini memang membuat aktivitas di kantor tersebut tidak bisa dilakukan lagi. Namun demikian pihak pemerintah Kabupaten Pohuwato memastikan pelayanan masyarakat akan tetap dilakukan seperti bagaimana biasanya dengan menggunakan alat seadanya dan telah disediakan kantor bersama yang tidak jauh dari lokasi kantor Bupati yang dibakar masa tersebut. Baik, terima kasih Kadek Sugiarto mengabarkan langsung dari Gorontalo dan semoga kasus atau permasalahan hukum di sana dapat segera terselesaikan dengan baik.